Iya lur, ketemu maneh ini pagi hari ini dalam cuaca yang cerah ceria. Kita jalan pagi lagi. Ya apa lur, ini sudah hari ke-22 loh lur yang puasa. Bagi yang masih menjalankan dan kuat, selamat. Tinggal lap terakhir itu ya, nggak sampai 10 hari terakhir. Nah, bagi yang merantau tapi ingin pulang kampung, ya apa persiapannya? Wis persiapan apa durung? Baik yang mungkin hanya jarak antar kota, mungkin yang lebih jauh lagi antar kota tapi beda provinsi, atau bahkan yang luar pulau gitu loh. Ini mestinya tiket sudah dipegang ya kalau yang jauh-jauh gitu ya. Tapi mungkin yang masih mungkin jarak 100 kilonan atau mungkin 200 sampai 500 kilo gitu. Mungkin masih kuat naik kendaraan pribadi, mungkin motor, mungkin mobil gitu ya loh. Coba ada yang sudah ngecek atau belum kondisi kendaraan nih? Iya betul, dicek remnya terutama, cek olinya. Nek mesin juga perlu dilihat apa yang perlu dicek gitu ya loh. Uh, itu terus kemudian barang bawaan yang mau dibawa banyak itu ya, menunjukkan nanti intensinya ke yang dikunjungi, apalagi itu orang tua gitu ya. Intensi itu apa ya? Ya maksudnya niat itu. Niat untuk pulang kampung, silaturahmi kepada orang tua, dan juga bawa oleh-oleh. Itu mungkin sangat senang orang tua gitu ya, menggawa-gawa oleh-oleh itu yang khas dari daerahnya. Mungkin lagi bawa barangnya itu mungkin karena akan beberapa hari ya, berkaitan dengan situ, mungkin pakaian ganti ataupun kalau masih punya adik bayi ataupun anak kecil ya, mainan-mainan itu yang nanti akan membuat kangen dari orang tua yang dikunjungi, mbahnya juga mungkin ya. Itu loh, apa mulai persiapan nih, kondisi fisik harus dijaga, ojo begadang di hari-hari terakhir. Kemungkinan kalau ikut di sholat idnya di tempat di kampung itu mungkin juga alat-alat untuk ibadah gitu ya. Itu loh, apalagi oh iya, keluarga dicek utuh ya, yang dibawa siapa. Kemudian kalau kendaraannya itu terbatas ya harus dihitung tempat duduk yang kosong itu untuk siapa saja. Jangan sampai terlalu banyak bawa banyak orang, nggak enakan, ternyata tempatnya terbatas. Itu loh, yo nggak enakannya dihilangkan dulu ya. Ini karena ini khusus itu ya. Ya kecuali memang tempatnya masih longgar dan bisa saling gantian nyopir misalnya gitu ya. Oh ya, tentang kondisi badan tadi, dalam suasana puasa juga mungkin vitamin-vitamin ya lor, yang bisa diminum sebelumnya, dicepat-cepat nih. Jadi nanti selama perjalanan terutama yang siang itu kondisinya fit, tidak ngantuk. Kalau yang perjalanan malam ya kondisi badan ojo ngantuk gitu ya, karena di jalan itu mungkin transportasi mulai rame, sarana-sarana umum yang ada di itu juga mulai rame. Dan jangan lupa yang mau lewat tol itu memang lebih cepat, tapi ya kudu bisa bersiap-siap untuk nyebak nih itu apa, etol etol yang cukup, sehingga nanti di jalannya gak saya punya pengalaman, etolnya itu terbatas,
akhirnya antri di rest area untuk beli etol itu uh panjang dan lama. Ya gitu ya lur, itu yang bagian dari persiapan-persiapan. Nah, selama di perjalanan juga mungkin disiapkan apa ya, kalau motor itu mungkin eh, ketersediaan BBM bensinnya. Mungkin sampai mana, titik mana yang sekalian nanti istirahat terus kemudian ngisi bensin gitu ya. Nah, ngisi bensin itu juga penting ditentukan nanti biar tidak kelewat atau malah di tempat yang seharusnya ngisi nanti terlewat. Kalau mobil, apalagi itu mobil yang kalau mobil pribadi oke lah, artinya hafal gitu ya dengan uh, apa itu istilahnya kebiasaan dari ini harus bagaimana menyikapinya BBM, ada pandomnya atau jarumnya, penunjuk dan sebagainya. Yaitu diisi sekalian di sejak awal. Tapi kalau masih mobil sewaan itu juga harus ditanyakan itu kebiasaan mobilnya itu seperti apa. Siapa tahu ada suara-suara apa yang aneh gitu ya. Nanti timbulnya sudah berjalan itu kan kita sudah tahu ini, oh ini bawaan atau memang akibat dari saat kita menyewa itu ya misalnya. Kalau punya sendiri ya biasanya bisa apalah apa yang harus dilakukan, disiapkan. Kemudian juga misalnya apa itu list musik bisa lewat Bluetooth ataupun apa ya itu yang ada di mobil itu seperti apa, nanti di jalan bisa sambil dengerin gitu ya, mendengarkan musik biar tidak jenuh. Musiknya boleh macam-macam sehingga diisi penuh listnya itu, playlist apa, musik-musik itu yang bisa mengiringi di perjalanan. Nah, penting juga kalau di tol itu selama di jalan ya selain menikmati, ojo biar tidak ngantuk itu ngobrol sama apa yang lain. Makanya jangan dibiarkan itu yang menemani itu tidur semua, repot nanti. Kecuali kita tahan gitu ya. Nek tahan ya gak masalah. Tapi kalau itu nanti apa tidur semua tersirap menjadi kita ikut, mending berhenti gitu ya. Nah, kalau yang sudah sampai di tempat tujuan, mungkin kalau sudah hafal ya langsung menuju lokasi atau rumahnya. Tapi kalau yang belum atau masih bisa saja kalau tempatnya berubah loh, pangling ini daerahnya mana ya, pasang maps. Sekarang dipermudah, masuk karo kampung halamannya lali loh, kayak keluarganya berubah. Oh iya, pulang kampung ke dirinya sendiri atau ke kampungnya pasangan, itu juga jadi keunikan nanti menentukan itu ya loh, di awal-awal itu pulangnya kemana, pulang kampungnya kemana, kembahnya siapa. Atau kalau itu satu daerah oke lah, nanti bisa saling kunjung. Kalau jauh sama-sama merantau tapi kampung halamannya berbeda, wih itu bisa jadi setahun di sana, setahun di situ. Ya, yaitu keunikan sendiri. Nah, pulang kampung itu sendiri kan memang jadi tradisi yang sudah lama gitu ya. Mungkin sudah nenek moyang zaman dulu itu ketika pada waktu tertentu itu memang ingin pulang, ingin melihat kampung halamannya sebagai tempat untuk apa istilahnya, mencas apa
energinya dicas kembali, diisi kembali dengan melihat kampung. Mungkin karena di situ pada waktu kecil, masa kecil itu ada asa, cita-cita yang ditempelkan di setiap sudut kampung. Cie. Mungkin ada sudut-sudut kampung atau tempat-tempat khusus kampung yang dulu menjadi tempat bermain dan biasanya juga menjadi sarana untuk apa itu, tempat tersembunyi gitu ya, tempat tersembunyi untuk kadang kan namanya anak kecil itu untuk apa, wah besok kalau aku sudah gede mau jadi apa, itu kemudian ditulis di tembok atau di sebuah tempat khusus atau tempat tersembunyi ketika waktu tertentu dimarahi orang tuane. Kemudian di situ janji untuk masa depannya akan lebih baik lagi. Dia ngalami enggak kayak gitu? Itu makanya kampung itu bagi orang yang merantau itu akan menjadi satu hal tersendiri. Tidak sekedar mengunjungi rumah, kalau rumah pasti penuh cerita gitu. Tapi kampung sendiri itu memang sudut-sudutnya, tempat-tempatnya itu bisa menjadi banyak cerita karena itu masa kanak-kanak, masa remaja gitu. Apalagi yang punya pernah meninggalkan cinta di kampung, bisa jadi malah nggak pulang kampung ya. Nggak, tapi maksudnya ada masa perkembangan jiwa yang ditaruhkan di kampung dan juga itu bisa menjadi tempat itu tadi istilahnya mencas energi sehingga nanti di tempat perantauan itu bisa semangat lagi gitu. Yes gitu lur, semangat dan selamat untuk mempersiapkan diri, terus kemudian selamat bertemu dengan orang-orang yang dicintai. Mungkin ini karena persiapan itu perlu energi yang khusus. Nanti semoga persiapannya lancar dan pada harinya bisa aman lancar di jalan sampai tempat tujuan. Oke gitu lur, salam dari Madiun, sehat selalu, push.